في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan bab Rubu'ul Muhlikat dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bab ini akan membahas tentang sebagian dari 4 bab yang ada di dalam kitab ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa mencelakakan dan bisa menggelincirkan serta menghancurkan manusia, maka disebut dengan Rubu'ul Muhlikat. Seperempat dari 4 bab yang ada yang membahas khusus tentang hal-hal yang bisa mencelakakan manusia. Apa itu diantaranya? Nanti kita akan bahas. Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyampaikan di awal bab ini, beliau menulis kitab Syarhi Ajaibil Qulub, kitab yang membahas tentang keajaiban hati. Jadi hati yang kita miliki sesungguhnya punya keajaiban yang harus kita fahami, sehingga kalau kita memahami hati kita sendiri, maka kita akan bisa mengendalikan kehidupan kita dan kita akan bisa diantarkan selamat hingga akhirat kelak. Beliau mengatakan, i'lam anna ashrafa ma fil insani qalbu. Ketahuilah bahwa bagian yang paling mulia di dalam diri manusia adalah hatinya. Fa innahu al-alim billah. Kenapa dikatakan sebagai bagian yang paling mulia? Karena hati itulah yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amil lahu. Dan hati itulah yang bekerja, melakukan kegiatan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sa'i ilaihi. Dan hati itulah yang akan mengantarkan seseorang kemana dia berjalan. Dan tentunya hati yang bersih akan mengantarkan seseorang hanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqarrib, al-mukashif. Hati itulah sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukashif, yang bisa menyingkap segala hal-hal yang tersembunyi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima indahu, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal jawarih atba'un wa khaddamun lahu yastakhdimuha al-qalbu istikhdamal muluk lil 'abdi. Adapun posisi seluruh jasad kita, anggota tubuh kita ini statusnya sama seperti halnya dengan seorang hamba, seorang pelayan, seorang pegawai ya, yang dia di bawah kekuasaan sang raja. Maka apapun yang menjadi keinginan raja, semuanya harus dituruti. Maka dengan ini bisa kita pahami bahwa hati kita ini adalah atba' wa khaddam, pelayan. Anggota tubuh kita ini adalah pelayan-pelayan dari hati ya. Pelayan dari hati. Apa yang diinginkan hati, maka dia akan melakukan. Maka disinilah pentingnya kita harus menguasai hati, mengerti, memahami hati kita. Apa yang harus kita isi di dalam hati kita ini. Seandainya isinya itu jelek, maka apa yang terjadi?
tentunya pelayan-pelayan itu semuanya akan mengabdikan dirinya untuk kejelekan. Kalau seandainya isi hati kita baik, maka semua pelayan-pelayan dari anggota tubuh kita itu akan mengabdikan untuk kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Barang siapa bisa memahami dengan baik hatinya, maka dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia itu tidak mengenal dengan hati mereka, padahal ada di dalam posisi dirinya itu di sini. Ya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah sendiri yang menghalangi, menjadi hijab antara seseorang dengan hatinya. Wa hailulatuhu ayyamna'u min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Dan fakta di dalam kehidupan mengapa manusia terhalang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'rifatul qalbi wa sifatu asluddin. Dan mengetahui kondisi hati ini sesungguhnya adalah asluddin, inti dari agama ini. Wa asasu thariqis salikin, dan menjadi landasan hidup bagi mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini dalam pasal yang pertama, fi madakhil iblisi fi qalbil insan. Bagaimana bisa mengenal pintu-pintu masuk iblis dalam hati manusia. Nah, ini kan unik sesungguhnya gambarannya. Hati kita seperti istana, dan dalam istana itu ada raja. Ya. Kalau seandainya istana kita itu tidak dibentengi dengan benteng yang kuat, maka pintu-pintu istana tersebut akan disusupi oleh pengganggu-pengganggunya, perusak-perusaknya. Siapa itu yang akan merusak? Iblis, ya, yang akan merusak. Maka ketika ada istana itu pasti akan ada pengganggu-pengganggunya, dan dia akan mencari celah. Di mana celah itu bisa dimasuki, maka dia akan masuk. Disinilah kita perlu mengenal celah-celah tersebut, perlu mengenal pintu-pintu masuk iblis. Beliau menerangkan di sini, i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu secara fitrah itu sesungguhnya qabilun lil huda. Dia menerima hidayah, dia siap untuk menerima hidayah, siap untuk menerima kebaikan. Wa bima wada'a fihi min asy-syahwati wal hawa, sekalipun di dalamnya ada unsur lain, yaitu asy-syahwah wal hawa, syahwat dan hawa nafsu. Ma'ilun an dzalika, yang dengan syahwat dan hawa nafsu itu akan berusaha untuk memalingkan manusia dari hidayah tersebut. Wa taqarud fihi baina jundil malaikah wasyayatin daimun. Saling berperang antara dua sisi ini akan senantiasa terjadi, senantiasa berkecamuk di dalam diri manusia. Kalau di sini diistilahkan sebagai jundul malaikah, tentara-tentaranya malaikat. Yang kedua adalah jundus syayatin, tentara-tentaranya syaitan. Ila ayyam fatihal qalbu li ahadihima, sampai pada titik terakhir maka hati itu akan terbuka, ya, di antara dua pilihan tadi. Apakah akan dikuasai oleh tentara malaikat, atau justru bahkan akan dikuasai oleh tentara syaitan. Jadi terus berkecamuk, berperang, sehingga kalau sudah menguasai di antara keduanya tadi adalah
wa yastautin fayatamakkan, maka dia akan bercokol di situ, akan bertengger di situ, ya. Wa yakunu ijtazasani ikhtilasan, maka yang kedua itu akan menjadi penguasanya, merampas kekuasaan dari yang pertama tadi. Inilah proses, inilah yang disinggung, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan dianjurkan kita semuanya untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca dan mendengar, tentunya kita hafal surat An-Nas. Lebih khusus lagi adalah ayat yang keempat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang keempat, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas bisikan. Al-khannas, al-khannas itu apa? Al-khannas itu setan yang bersembunyi, yang mengintip dan mencari celah. Sisi lemahnya kita kapan, maka dia akan segera menggeruduk, segera akan menyerang. Ketika dia menyerang, tergantung di sana apakah kita siap atau tidak. Ya, maka kalau ada benteng yang siap, itu akan diusir. Ya. Kalau tidak, maka pertahanan itu akan runtuh dan akhirnya dia akan bisa menguasai. Maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas. Khannas, ya. Khannas itu dia yakhtabi. Yakhtabi itu bersembunyi, ya. Namanya bersembunyi sering kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, di mana dia? Enggak tahu. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu sampai diceritakan min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, ya, wa min khalfihim. Ada di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri. Nah, tergantung kapan kita lengahnya. Kalau kita kuat semuanya, maka dia tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita lengahnya di sisi kanan, maka dia masuk dari sisi kanan. Lengahnya sisi kiri, dan begitu seterusnya. Selalu mengintip, mengintai, ya. Ibaratnya kalau musuh itu akan mengintai dengan teropong, ya, dari jarak jauh. Sehingga kalau ketika didapatkan sisi atau celah lemahnya, maka segera akan menyerang. Wa huwa alladhi idza dzakarallaha khanasa, yaitu jika suatu saat hati itu dipenuhi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka khanasa, setan itu akan lari terbirit-birit dan dia akan bersembunyi. Bersembunyi. Wa idza waqa'at al-ghaflah inbasata. Tapi kalau jika manusia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergegas masuk, menyerang, mendapatkan peluang itu. Wala yutradu jinnus syayatin minal qalbi illa zikrullah ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengusir, ya, jin, ya, dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu pengetahuan secara umum terlebih dahulu bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yang suka menggoda manusia, menyesatkan manusia, ya, dan menjauhkan manusia dari pintu hidayah adalah jin yang kafir. Maka disebut dengan syayatinul insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Maka manusia kalau sudah di puncak kejelekannya kadang dijuluki dengan setan, ya. Karena sudah mirip dan sudah mempunyai sifat-sifat setan, ya, setan, tapi setan manusia. Bedanya apa? Bedanya terlihat. Kalau setan jin tidak terlihat. Jin itu sendiri memang aslinya dari asal kata janna yajun. Janin itu kan nggak terlihat, jadi maka dinamakan jin.
karena dia tidak terlihat. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berhubungan dengan jin. Hubungan dengan jin, berinteraksi dengan jin, bekerja dengan jin. Sekalipun ada jin yang muslim, ada yang kafir, apapun alasannya tidak boleh. Karena dia tidak terlihat. Mungkin kita saja bekerja sama dengan manusia yang terlihat sering ditipu. Apalagi bekerja sama dengan yang tidak terlihat. Mana bisa kita mengendalikan mereka? Tak bisa. Kita bisa mampu hanya membentengi diri kita. Nah, ketika kita tidur, kalau dia menyerang, siapa yang bisa menolong? Gak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tidur lalai, ya, kita dianjurkan sebelum tidur untuk berdoa dulu agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi bahwa tidak ada yang bisa mengusir, ya, jin, ya, dari setan ini, tentara-tentara setan ini, kecuali zikrullahi ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la qarara lahu ma'a dzikri. Karena sudah jelas pasti dia tidak mungkin akan betah bersandingan dengan orang-orang yang berzikir. Tidak mungkin akan mampu menyerang hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tegaskan di sini, wa'alam anna masalul qalbi kamathali hisnin. Ketahuilah bahwa perumpamaan hati itu seperti sebuah benteng. Wasyaitanu aduwwun, dan setan itu adalah musuhnya. Yuridu ayyadkhulal hisna, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam benteng. Wa yamlikuhu wa yastawli alaihi, dan dia akan berusaha untuk menguasainya. Wala yumkinu hifdzal hisni illa biharasati abwabihi, dan tidak mungkin menjaga benteng itu, ya, kecuali atau mempertahankan benteng itu kecuali menjaga seluruh pintu-pintu benteng tersebut. Wala yaqdir ala harasati abwabihi man la ya'rifuha, dan tidak mungkin akan mampu untuk menjaga seluruh pintu-pintu benteng tersebut kecuali orang-orang yang faham, ya. Faham tentang apa? Faham tentang kekuatan dirinya dan faham tentang bahaya yang akan mengancamnya. Wala yutawassal ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi, dan tidak mungkin akan mampu untuk menolak dari gangguan setan itu kecuali kita memahami madakhil, pintu-pintu masuknya setan. Wa madakhilus syaitan wa abwabuhu sifatul abdi, dan pintu-pintu masuk setan itu ternyata dari mana? Ternyata dari sifat-sifat yang ada di dalam diri seorang hamba. Jadi pintu-pintu masuk setan yang paling mudah adalah sifat-sifat hamba itu sendiri. Ingin memiliki sesuatu, mencintai sesuatu, tamak dengan sesuatu. Itu sifat-sifat dasar manusia. Itu kalau tidak dijaga, tidak dikendalikan, maka akan menjadi pintu masuk setan. Wahya katsira, dan sifat-sifat itu sangat banyak. Illa anna nushiru ila al-abwab al-'azimah al-jariyah majra ad-durub allati la tadhiqu an kathrati junudis syaitan. Hanya saja kita akan menyebutkan pintu-pintu yang paling utama saja, ya, yang dengannya akan menjadi landasan bagi setan, ya, target utama bagi setan, bagi tentara-tentara setan untuk memasuki benteng hati kita masing-masing. Famin abwabihi al-'azimah, di antara pintu-pintu masuk setan yang paling dominan adalah al-hasad. Al-hasad. Hasad itu apa? Hasad itu tamanni zawalin ni'mati minal ghaib, mengangan-angankan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Jadi orang, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, atau siapa yang kita kenal,
dia punya penghasilan yang lebih besar dari kita, sementara kita pas-pasan. Nah, BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Ketika kita melihat, ternyata dia penghasilannya besar, muncullah di sini. Bagaimana hati kita mengelola, pikiran kita mengelola. Apa yang ada di dalam pikiran kita, ilmu kita, apa yang di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita dipenuhi dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan terpengaruh. Justru ketika melihat saudaranya penghasilan lebih besar, alhamdulillah, ya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang lebih besar pada saudara kita. Atau kalaupun dia ingin persis seperti saudaranya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jalan untuk mendapatkan rezeki seperti si fulan, dan berikanlah keberkahan di dalamnya. Doanya hanya kebaikan saja. Adapun hasad ini berbeda. Dia tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Dia akan berdoa, berangan-angan, penghasilan si fulan besar, saya sedikit, nggak bisa. Kalau begini keadaannya, wah, maka dia akan berusaha. Apakah ya yang bisa menjatuhkan si fulan atau fulana, yang bisa mengurangi penghasilannya sehingga bisa lebih kecil dari penghasilan dirinya, sehingga dia merasa merasa lebih tinggi kedudukannya dari si fulan. Ini hasad ya, ini hasad. Dan banyak diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Innal hasad, sesungguhnya hasad itu, iyyakum wal hasad, iyyakum wal hasad, jauhilah dari kalian hasad. Fa innal hasada ta'kulu al hasanat, karena sesungguhnya hasad itu akan menghapus semua kebaikan-kebaikan, membakar semua kebaikan-kebaikan, menghilangkan, melenyapkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melenyapkan kayu bakar. Begitu dibakar, maka kayu bakar itu lama-lama akan menjadi abu, debu. Dan kalau sudah debu, tidak ada artinya. Nah, kebaikan kita kalau sudah jadi debu, jadi arak, jadi terbakar semuanya, tidak ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita agar menjauhi dari hasad. Dan ini pintu syaitan. Syaitan akan sangat bahagia sekali kalau bisa menarik seseorang sehingga dia mempunyai sifat yang sangat tercela ini, yaitu hasad, ya, hasad kepada saudaranya. Famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Ketika seseorang menginginkan sesuatu dan sudah puncak keinginannya sangat tinggi, maka hal tersebut akan membuat dia buta dan membuat dia tidak mau mendengar nasihat orang lain, ya. Wa qatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhil asy-syaitan, dan dia tidak peduli lagi ketika diingatkan itu pintu syaitan, jangan dituruti, enggak peduli lagi. Tidak peduli lagi. Wa kadzalika idza kana hasudan fayajidu asy-syaitanu hina idzin al-fursah. Begitu juga ketika seorang sudah hasad, yang sudah membakar dirinya, maka saat itulah kesempatan emas bagi syaitan untuk menguasai dirinya. Fayuhsinu 'inda al-hirs, 'inda al-haris kullama yusiluhu ila syahwatihi. Maka dia akan berusaha mendekati orang-orang yang sudah dalam keadaan terbakar dirinya untuk memiliki sesuatu atau bercita-cita tentang sesuatu, ya, dibakar oleh setan sampai dia di puncak syahwatnya. Puncak syahwatnya, syahwat itu tidak hanya syahwat nafsu, ya, tidak. Syahwat itu juga syahwat keinginan, ya. Syahwat perut juga syahwat, syahwatul batin, syahwatul kalam juga, syahwatul akal juga, syahwat akal, ya. Syahwat akal itu kalau seorang kalau dinasihati, dia hanya bersandar kepada akal ilmunya saja, logikanya saja. Nah, itu syahwat juga. Syahwatul kalam itu dia ini bicara terus, tidak mau mendengar orang lain. Syahwatul kalam, itu syahwat. Maka
setan ini berusaha. Ketika seseorang sudah dalam puncak syahwatnya, dalam puncak keinginannya, dia akan membakar syahwatnya. Wa in kana munkaran aw fahishan, sekalipun syahwat itu nanti akan menjadikan dia melakukan hal yang mungkar, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tindakan-tindakan yang buruk, fahish, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, inilah pintu yang pertama, yaitu hasad. Maka kita harus berhati-hati dengan pintu ini. Ingin orang lain agar nikmat yang dimilikinya hilang dari orang lain. Ini hasad. Ini hasad. Nah, kalau dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semuanya, kalau kita memang ingin sesuatu kepada orang lain, ya, maka sesungguhnya ada hasad, bentuk hasad yang mulia. Dalam tanda kutip, ada bentuk hasad yang mulia. Apa itu? La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang dianjurkan kecuali dua. Rajulun atahu Allahu malan fasalakahu ala halaqatihi. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia bisa memanfaatkan harta itu dalam kebaikan, ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Maka kita melihat seorang seperti itu, kita boleh, ya Allah, saya ingin seperti fulan yang punya harta, yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Boleh, silahkan saja. Tapi catatannya tidak boleh menginginkan agar harta tersebut dari orang lain itu hilang. Nggak boleh, ini malah tercela, ya. Tapi yang boleh, kita ingin seperti si fulan mendapatkan harta, tapi harta itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan. Maka ni'mal malus salih fi yadi ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah yang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Saleh itu ya orang yang tahu bagaimana cara mengelola harta itu dengan baik, dan dia selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekedar memuaskan dirinya, saya punya harta banyak, dipuas-puaskan, tidak. Tapi selalu bertanya, apa yang diinginkan Allah dari harta yang saya miliki, yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh kita berkeinginan seperti itu, boleh menjadi orang kaya seperti orang lain kaya juga, sehingga punya kesempatan banyak untuk beramal soleh. Nah, ini boleh. Kemudian yang kedua, rajulun atahu ilman, seorang yang diberikan ilmu, atau dalam hadis yang lain seorang diberikan Quran. Dengan Qurannya dia bisa membaca siang dan malam, mentadaburi siang dan malam, memahami maknanya, mengajarkan kepada orang lain. Boleh, kita boleh. Boleh hasad, ingin sekali seperti si fulan yang Allah berikan Quran, kemudian bisa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Dia membacanya siang dan malam, tadabburinya siang dan malam, berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Atau seorang yang berikan ilmu, kemudian dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Boleh. Boleh kita berkeinginan seperti halnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dalam dua hal ini dianjurkan. Sisanya tidak boleh. Apalagi berkeinginan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain agar hancur, agar tiada, agar lenyap. Nah, ini tercela. Ini menjadi pintu syaitan. Babun min abwabis syayatin, madkhalun min madakhilis syayatin. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min abwabihi al-'azimah al-ghadab. Di antara pintu setan yang paling besar adalah al-ghadab, marah, ya. Wasyahwah, dan syahwat, wal hiddah, dan bersikeras, ya. Fa innal ghadaba ghaulul aqli, karena sesungguhnya marah itu merupakan penutup dari hati, penutup dari akal manusia. Jadi manusia kalau sudah marah, akalnya sudah tidak berfungsi.
Tidak logis lagi cara berpikir. Apalagi kalau sudah muncak marah. Wa idza dha'afa jundul aqli hajama hina idzin asy-syaitan fala'iba bil insan. Kalau seandainya tentara akal logika manusia itu sudah melemah, maka saat itulah setan itu akan menyerah, sehingga setan akan bisa mempermainkan manusia. Wa qad rawa anna iblisa yaqul idza kana al-'abdu hadidan qallabnahu kama yuqallibu as-sibyan al-qurata. Seandainya seorang hamba itu dia adalah orang yang hadidan, yang keras hatinya, tidak menerima nasihat, tidak terbuka dengan hidayah, maka setan ini akan membolak-balikan dia seperti halnya seorang anak kecil membolak-balikan permainan bola. Jadi bisa ditendang ke sana kemari, gelinding ke sana kemari, tidak tahu arah, kemanapun ditendang maka dia akan terbang. Ini kesempatan bagi setan. Maka marah ini menjadi pintu setan. Ketika akalnya tidak berfungsi, apalagi hatinya sudah tertutup, maka setan akan masuk ke situ dan setan akan mempermainkan kita semuanya. Dalam posisi apapun, marah ini harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Wa min abwabihi hubbut tazayyun, hubbut tazyin fil manjil wathiyab wal asas. Dan di antara pintu-pintu setan adalah keinginan manusia yang berlebihan untuk at-tazyin, menghiasi apa? Fil manzil, rumahnya. Juga wathiyab, pakaiannya yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Wal asas, dan juga perkakas-perkakas rumah tangganya. Fala yazalu yad'u ila imaratid dar wa tazyini suqufiha wa haytaniha. Setan itu akan selalu membuai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Menghiasi rumahnya. Wa tazyini suqufiha, semua yang ada di rumah itu. Melihat atapnya, maka dia akan membayangkan apa ya desain atap yang paling indah. Melihat temboknya, dia akan dibuat terbayang-bayang apa ya tembok yang paling ngetop, yang ngetren, warnanya apa ya, terus menerus akan seperti itu. Dan itulah godaan dari setan. Sehingga dipikirkan adalah perhiasan rumahnya. Rumah yang ada di dunia bukan rumah yang disiapkan untuk di akhirat, ya. Rumah yang ada di dunia semuanya akan ditinggalkan. Tapi rumah yang kita bangun di akhirat itulah yang akan kita tempati untuk selama-lamanya. Jika kita ingin membangun rumah akhirat, banyak sekali jalan-jalan untuk membangun rumah akhirat. Di antaranya apa? Membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang berusaha untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Nah, itu kita beli rumah di surga. Rumah kita dan rumah kita di surga itu di akhirat kelak bukan seperti di dunia. Rumah di dunia kita repot. Musim hujan bocor kita perbaiki. Ya, musim panas retak-retak perbaiki juga. Tidak hujan tidak panas, pintunya copot perbaiki lagi. Terus menerus kita mikirkan ya. Terus menerus tetangga ribut, ya, tetangga usil. Ya, karena mungkin pagernya, karena mungkin apa depan rumahnya selokannya macam, kita perbaiki lagi, terus menerus tidak akan berhenti. Ya, tapi rumah akhirat tugas kita hanya menempati, tugas kita hanya bersenang-senang, ya, berfoya-foya di akhirat, dan kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terbatas waktunya. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Sudah khalidina fiha ditambah dengan abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Kalau di dunia
Berapa paling banter? 60 tahun. Bonus lagi 65, bonus lagi 70, bonus lagi 80. Kalau udah 80 udah cemut-cemut, ya, tidak pusing. Kapan dia? Nah, pertanyaan pasti gitu, kapan dia? 85, apa lagi? Udah nggak pikir apa-apa jelas. Bahkan makan pun nggak pikir ya. Subhanallah. Makanya inilah madakhilus syaitan, berusaha untuk membuai pikiran manusia itu untuk menghiasi rumahnya, lupa dengan rumah akhirat, lupa dengan rumah akhirat. Apapun yang kita lihat kadang, iya ya, pintunya kalau diganti kayaknya bagus, ganti lagi. Oh iya ya, garasinya kalau ganti lagi. Oh iya, kalau di tingkat didak lagi, kayaknya lebih nyaman, ganti lagi. Terus menerus, ya, tidak akan berhenti. Tazinu sukufiha wa haytaniha, wa tazyin wa tazayyun bithiyab. Begitu juga berusaha untuk berhias dengan pakaiannya, ya, wal athar, dan perkakas-perkakas rumah tangganya. Apakah itu boleh berhias dengan pakaian? Boleh, silahkan, tapi berlebih-lebihan itu yang jadi masalah. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan di dalam hadis yang lain, ya. Kul walbas washrab wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala israfin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, ya, silakan. Tapi catatannya adalah tanpa diiringi dengan kesombongan. Catatan berikutnya adalah tanpa juga diiringi dengan berlebih-lebihan, ya. Tidak berlebih-lebihan. Pakaian yang kita bawa, kita pakai, kita beli, bukan pakaian yang akan kita bawa juga di akhirat, ya. Sebanter-banternya pakaian yang kita pakai, ujung-ujungnya adalah pakaian putih, ya. Dan semuanya akan sama bagi seorang muslim, ya. Semuanya akan sama, gak ada yang protes. Tolong kasih pakaian yang dulu saya beli di mana itu, di Eropa, ya, yang harganya sekian. Kalau tidak mungkin. Pesan seperti itu pun ujung-ujungnya ya tetap di kasih pakaian. Inilah godaan setan. Fayakhsarul insan tul umri. Kalau terjadi menghiasi rumahnya, menghiasi pakaiannya, menghiasi seluruh perkakas-perkakas rumahnya tanpa memikirkan nasibnya di akhirat, maka dia akan mendapatkan baik, jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kaji telah kita pelajari kali ini. Min ilmin la yanfa', ya Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tasma', dan kami berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas, wa min du'a'in la yusma', dan hamba juga berlindung kepadamu dari doa walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها.